Kalau dulu saudara susah, saudara dibantu orang, dan ketika Anda sudah berhasil, Anda sudah maju, Anda sudah sukses, dan di depan mata Anda ada orang-orang susah, maka jadikan pengalamanmu dulu waktu dibantu orang, engkau balikkan itu untuk membantu orang yang susah. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam sebuah renungan singkat. Kitab Ibrani mengatakan, janganlah kamu lupa dalam berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Firman ini mengatakan kepada kita agar kita senantiasa menjadi orang yang suka memberi bantuan dan menolong orang lain. Saya mengajak saudara mempelajari satu kisah. Ada seorang mahasiswa yang kuliah jauh dari tempat di mana orang tuanya tinggal, dan orang tuanya pun memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, sehingga anak ini harus berhemat dalam membiayai hidupnya. Dengan dana yang terbatas, dia paling bisa makan sehari 2 kali, dan kemampuan uangnya pun hanya bisa membeli semangkok bubur tanpa ada lauk sama sekali. Dan di flat atau apartemen kecil di mana dia tinggal ada sebuah restoran di mana dia sering langganan. Setiap kali dia membeli semangkok bubur, maka dia beri uang hanya cukup beli semangkok bubur. Namun herannya, ketika dia bawa mangkok bubur ini ke kamarnya, dia kaget karena ketika dia coba mencedok bubur itu, di dalam bubur itu ada saja sepotong ikan atau sepotong daging menemani buburnya. Setiap kali dia beli, setiap dia bawa ke kamarnya untuk dimakan, maka tetap ada sepotong ikan dan sepotong daging. Dan begitulah hari-hari dia lewati. Dia tanpa sadar, rupanya sang pemilik restoran tadi tahu bahwa dia seorang mahasiswa, tahu uangnya terbatas, dan pemilik restoran tadi berbuat baik kepada dia, memasukkan sepotong ikan, sepotong daging ke dalam buburnya tanpa memberitahu dia. Dan itu dikerjakan oleh pemilik restoran sampai mahasiswa itu tamat dan akhirnya pindah ke kota lain, melanjutkan untuk mencari kerja. Beberapa belas tahun kemudian, maka di dekat restoran itu dibangunlah sebuah building yang besar sekali, building yang mewah. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, building ini menuntut agar ada pembersihan lingkungan di daerah situ. Dan yang kena gusur adalah restoran bapak yang menolong mahasiswa yang dulu. Dan akhirnya si manajer daripada building itu memberitahukan kepada bapak itu kalau restorannya akan digusur, dibersihkan, dan memohon maaf. Namun manajer bilang, kalau bapak mau, katanya, bapak boleh pakai ruangan di ruang basement daripada building itu untuk berjualan, katanya. Lalu pemilik restoran bilang sama manajer itu, katanya, terima kasih buat tawarannya Pak, katanya. Namun saya tidak punya dana untuk bayar uang sewa, katanya. Dan saya tidak tahu lagi bagaimana hidup ke depan kalau restoran saya digusur. Saya tidak tahu lagi bagaimana mencari nafkah. Dengan tersenyum, manajer katakan, Bapak diberikan gratis uang sewa, katanya. Seberapa lama Bapak mau? Dia kaget. Kok bisa Pak, katanya. Iya, pimpinan saya yang memberikan Bapak untuk penyewaan gratis. Lalu si pemilik restoran katakan, boleh nggak saya jumpa sama pimpinanmu? Lalu manajer dikatakan, pimpinan saya tidak mau ditemui Pak, cuma dia ada pesan, katanya. Itu adalah sebagai balas budi semangkok bubur dengan ikan dan lauk selama bertahun-tahun yang kau berikan. Sadarlah si pemilik restoran bahwa mahasiswa yang belasan tahun dia bantu sekarang jadi pimpinan daripada building itu dan memberikan dia fasilitas, ruang untuk berjualan tanpa bayar sama sekali. Bapak Ibu, ada 2 pelajaran yang perlu saya tekankan dari kisah ini. Yang pertama Bapak Ibu, kalau ada orang susah, perhatikan, kalau ada orang susah, orang tidak mampu, maka engkau harus berbuat baik kepada dia. Ya, berbuat baik kepada dia, menolong dia. Dan tidak usah engkau mengungkit-ungkit. Ya, satu kali maka kebaikan pertolongan datang kepada dirimu. Bisa dari orang itu nanti, bisa dari pihak lain.
Jangan berharap saudara menerima kebaikan kalau saudara berbuat baik. Itu bukanlah ajaran firman Tuhan. Yang penting saudara berbuat baik. Yang kedua adalah, kalau dulu saudara susah, saudara dibantu orang, dan ketika Anda sudah berhasil, Anda sudah maju, Anda sudah sukses, dan di depan mata Anda ada orang-orang susah, maka jadikan pengalamanmu dulu waktu dibantu orang, engkau balikkan itu untuk membantu orang yang susah. Mungkin orang yang pernah membantu engkau, mungkin orang lain yang tidak membantu engkau. Kita harus membalikkan kondisinya untuk bisa berbuat baik dan menolong orang lain. Dengan demikian dikatakan, maka perbuatan kita menolong, perbuatan kita membantu orang lain, itu menjadi korban-korban, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua.